Halo Jetirs, bagi sama saya Arya, dan ini adalah rekomendasi HP terbaik di bulan Desember. Ya, video ini sekaligus jadi rekomendasi penutup tahun. Dan akhir tahun 2025 ini bisa dibilang waktu yang paling pas buat hunting HP baru. Buat yang HP-nya udah mulai lemot, memorinya udah makin tipis, atau cuma sekedar pengen upgrade spek HP baru, it's time to buy. Kenapa mesti sekarang? Karena prediksinya ya, tahun depan harga HP tuh bakal naik yang lumayan. Dan penyebabnya adalah kelangkaan komponen RAM. Jadi sekarang ini stok RAM tuh lagi disedot habis-habisan ya buat kebutuhan data center AI, Artificial Intelligence. Fitur yang kalian pakai pasti sehari-hari ya, kayak nanya Gemini, ChatGPT, Grok, dan fitur-fitur AI di HP yang sekarang udah makin masif. Dan ya, hukum ekonomi berlaku di sini. Makin langka itu komponen, tentu bikin biaya produksinya juga makin naik. Brand-brand HP juga mau nggak mau harus nyesuaiin harga jual HP-nya. Dan ini tuh bukan cuma omong-omong doang ya. Ini bahkan udah dikonfirmasi langsung dari pihak brandnya sendiri. Kayak kemarin saya baca berita itu petinggi Xiaomi dan Realme juga kompakan ya. Mereka bilang tahun depan udah nggak ada istilah HP murah lagi. Ya, dampak kenaikan ini mungkin nggak akan terlalu berasa ya buat HP-HP flagship yang emang udah mahal dari sananya. Kayak brand tuh udah ngambil margin yang lumayan tembelan di situ. Tapi ini tuh lumayan ngasih ulti yang cukup sakit ya buat HP-HP entry level. HP-HP yang sensitif soal harga. Jadi ya daripada nunggu tahun depan malah dapat spek yang nanggung dan harganya lebih mahal, kayaknya better ngincer dari sekarang. Oke, sebelum masuk ke daftarnya, seperti biasa ya, di sini ada beberapa disclaimer yang perlu dipahami dulu. Buat ngasih konteks gimana dan kenapa ini HP bisa masuk rekomendasi saya di bulan ini. Ya, langsung aja kita masuk daftar yang pertama. Rekomendasi HP di harga 1 sampai 1,5 juta. Dan nominasinya adalah yang pertama ada Tecno Spark Go 2 ya di harga 1,2 jutaan. Ini HP 1 jutaan yang udah punya dual speaker. Speaker udah stereo. Jadi ya lumayan enak buat nonton atau dengerin musik bareng. Yang kedua ada itel City 100 di harga yang masih di 1,2 jutaan. Di harga segini kita udah bisa dapetin HP yang secara tongkrongan oke ya dan bodinya tuh tipis banget. Dan yang menariknya kita masih dapat RAM yang lebih lega dari si Tecno tadi ya karena di sini udah RAM 6 GB. Dan yang ketiga ada Redmi 14C di harga 1,3 jutaan. Memang sih ini bukan model yang baru-baru banget ya karena kan 15C udah keluar. Cuma karena harganya udah turun dan secara spek tuh kayak nggak terlalu beda jauh. Menurut saya sih 14C ini masih cukup favorit di harga yang udah lebih murah lagi. Nah, dari tiga pilihan tadi, saya paling suka sama Redmi 14C. Ya emang secara harga dia lebih mahal dari itel sama Tecno. Tapi ya kalau untuk kebutuhan sehari-hari, menurut saya sih spek yang diusung Redmi 14C ini udah lebih enak kemana-mana ya. Memori lega, layar gede, baterai juga awet. Dan ya HyperOS di Redmi 14C juga masih lebih better daripada punya itel dan juga Tecno. Oke lanjut, buat harga 1,5 sampai 2 jutaan, nominasinya adalah yang pertama ada Moto G06 Power di harga 1,5 jutaan. Ya ini HP 1 jutaan dengan baterai paling banyak ya, 7000 mAh. Dan kita masih dapat bodi yang cakep ya, pakai vegan leather, terus punya speaker stereo yang juga udah ditandemin sama Dolby Atmos. Yang kedua ada Poco C85 di harga 1,7 jutaan. Yes, di harga segini kita udah dapetin HP dengan memori yang cukup lega ya, yaitu 8/256 GB. Jangan lupain juga HP ini masih punya baterai badak 6000 mAh dan charger satset di 33 watt. Dan yang ketiga ada Samsung A07 4G yang harganya sih sebenarnya cukup variatif ya. Tapi saran saya ambil yang varian memori paling tinggi sekalian. 6/128 itu harganya di 1,8 sampai 1,9 jutaan. Ya, menarik banget sih Samsung di 1 jutaan akhirnya bisa bikin HP yang cukup kompetitif ya. Karena dia udah pakai storage yang udah UFS, kencangnya dapat, terus chipsetnya juga ya lumayan sih buat 1 jutaan ya, pakai Helio G99 ketika yang lain masih pakai Uni SoC atau Helio G81 yang secara speed masih di bawahnya Helio G99. Jangan lupain juga update panjang 6 tahun ke depan yang bikin HP ini tuh kelihatan beda daripada HP 1 jutaan lainnya. Nah, dari tiga pilihan tadi, kalau bisa naikin budget sampai 1,8 atau 1,9 ya, mepet ke 2 juta sebenarnya. Saran saya sih mending ambil Samsung A07 4G yang varian memori paling tinggi sekalian. Ya buat kebutuhan jangka panjang sih ini masih oke ya, apalagi dia punya storage yang udah UFS yang lebih kenceng daripada yang lain. Terus chipsetnya juga paling matang ya, Helio G99 dan jangan lupa juga update software yang juga panjang di HP ini. Ya untuk HP di harga 2 jutaan saya punya 3 nominasi. Yang pertama ada Moto G45 ya, harganya sekarang udah di 2 juta tipis. Dan di harga 2 juta kita udah dapetin HP 5G ready. Chipsetnya juga nggak yang tipikal 5G kentang gitu ya. Dia pakai Snapdragon 6 Gen 3 yang juga enak buat ngapa-ngapain. Bodinya saya suka pakai vegan leather yang cakep ya. Tapi yang paling saya suka dari HP Moto tentu softwarenya. Selain bersih, ringkas, dia juga punya fitur Smart Connect yang bisa ngasih tampilan full desktop ketika lagi connect sama PC. Yang kedua ada Infinix Hot 60 Pro Plus di harga 2,5 jutaan. Ini adalah HP 3D Curve
yang tertipis di dunia saat ini ya. Dia tipisnya tuh cuma 5,95 milimeter. Untuk speknya sih sebenarnya masih cukup oke juga buat harga 2 jutaan ya. Helio G200, terus AMOLED-nya 144 Hz dan chargernya juga satu di 45 watt. Dan yang ketiga ada Tecno Camon 40 yang harganya juga masih kelihatan naik turun ya. Kemarin terpantau 2,5, sekarang naik lagi 2,6, terus kadang juga naik sampai 2,7. Mungkin karena langka dan emang secara spek dia yang lumayan oke, terutama buat yang ngincar soal kamera. Karena dia udah pakai kamera yang cukup full team ya, nggak cuma ngandelin kamera utama dan kamera gimmick lainnya, dia juga punya ultra wide yang bisa ngasih angle atau frame yang lebih lebar. Nah, dari tiga pilihan tadi, kalau emang ngincer HP yang udah 5G ready dan punya software yang cukup pinter, menurut saya sih Moto G45 ini udah paling OP ya. Apalagi harganya sekarang udah makin turun di 2 jutaan kecil. Tapi ya kalau butuh spek kamera yang cukup full team dan enak buat dipakai konten ya Tecno Camon 40 ini masih nggak ada ubah. Oke lanjut, sekarang kita masuk ke rekomendasi HP terbaik di 3 jutaan ya. Dan nominasi saya yang pertama ada iQOO Z10R di harga 3,3 juta. Sebagai informasi, ini HP dengan storage UFS 3.1 ya. Jadi ya dari sekian HP 3 jutaan atau di bawahnya ini yang paling kencang saat ini. Untuk spek lainnya sih masih oke banget ya. Dimensity 7360 turbo, terus kamera juga full team ya. Bahkan lebih full team dari si kakaknya iQOO Z10. Dia punya ultra wide. Baterainya juga masih badak 6500 mAh dengan charger satset di 90 watt. Yang kedua ada Infinix GT30 Pro di harga 3,7 jutaan. Di harga segini kita memang dapetin si GT30 Pro yang varian paling kecil ya, 8/256. Tapi kalau ngomongin soal spek dia emang ya si paling gamingnya tuh dapat banget. Dia pakai chipset kenceng Dimensity 8350 yang mana ada HP 8 jutaan pakai chipset yang sama dengan ini. Terus biar kelihatan makin gaming dia juga punya lampu RGB di belakang dan punya tombol air trigger ya L1 R1 yang bikin main game tuh jadi lebih enak lagi. Dan yang ketiga ada Tecno Camon 40 Pro di harga yang agak mepet sih ya, 3,8 sampai 3,9 jutaan. Ya, di sini kita bisa dapetin Tecno Camon 40 dengan mesin yang lebih buas lagi ya, pakai Dimensity 7300. Untuk spek lainnya sih kurang lebih masih mirip-mirip ya, tapi karena dia pakai chipset yang lebih monster dari si Camon 40 biasa, tentu bakal ngaruh dengan skill fotografinya juga lebih oke. Ya, kalau ngomongin soal AI, Tecno Camon 40 Pro ini juga salah satu yang terbaik di harga segini. Nah, dan tiga pilihan tadi, kalau emang ngincer spek yang all rounder ya, masuk untuk semua kebutuhan, menurut saya sih Tecno Camon 40 Pro ini udah yang paling cakep ya. Dia nggak cuma chipsetnya kenceng, kameranya juga OP buat konten, baterai awet, dan yang saya suka jelas fitur AI-nya juga paket full team lah. Tapi ya kalau ngincer spek yang cukup gaming banget ya, Infinix GT30 Pro ini masih susah sih buat di skip di harga segini. Oke, untuk HP di harga 4 jutaan, nominasinya adalah yang pertama Moto H60 Fusion yang harganya udah makin turun di 4,3 jutaan. Yes, harga segini kita udah dapetin HP yang cakep luar dalam sih. Nggak cuma cakep di luar doang ya, yang mana udah pakai layar lengkung 4 sisi, tapi ya jeroannya itu masih mantap banget. Mesin kencang, kamera gonjreng, baterai juga awet, dan softwarenya juga cakep ya pakai Smart Connect. Yang kedua ada Redmi 14 di harga 4,4 jutaan. Ya, di sini kita dapetin chipset yang lumayan enak buat dipakai game-game kompetitif ya. Dia pakai Snapdragon 6 Gen 4, terus ditanemin sama vapor chamber yang juga lebih proper. Jangan lupain juga baterainya juga masih Titan di 6000 mAh. Dan yang ketiga ada Poco X7 Pro. Ini si paling monster sih di harga 4 jutaan. Tepatnya di 4,8 jutaan kita udah dapetin HP dengan storage yang luber-luber sampai setengah tera. Ya, 512 GB. Dan nggak cuma storage doang gede ya, mesinnya juga monster Dimensity 8400 Ultra, ditanemin RAM yang juga ngebut, terus baterainya badak dan chargernya juga kencang banget. Nah, dari tiga pilihan tadi sebenarnya agak susah ya buat skip Poco X7 Pro di harga 4 jutaan, karena ini HP itu speknya monster semua Pak. Nggak cuma storage lega, chipsetnya kenceng buat main game rata kanan, baterainya awet, dan chargernya juga ngebut parah. Tapi ya satu hal yang nggak dipunya Poco X7 Pro, tapi ada di Moto H60 Fusion ya di bagian bodinya sih yang emang kelihatan lebih premium. Ya untuk HP di harga 5 jutaan nominasinya adalah yang pertama Samsung A56 ya, yang mana untuk varian paling tingginya 12/256 itu harganya di 5,7 jutaan. Saya rekomen banget buat ambil yang varian memori ini ya supaya lebih future proof aja ya, karena memang jaminan update HP ini lumayan panjang sampai 6 tahun ke depan. Dan sekarang pun udah kebagian update One UI 8 yang basisnya Android 16. Yang kedua ada iQOO Neo 10 ya di harga 5,5 jutaan. Ini sebenarnya varian memori yang paling bontot ya, paling murah 8/256. Tapi ya sisa lainnya tuh speknya ya sama semua. Kayak dia pakai chipset yang ngeri-ngeri sedap ya, Snapdragon 8 S Gen 4 yang bisa ngasih skor Antutu sampai 2 juta. Belum lagi dia punya baterai Titan 7000 mAh plus charger super duper ngebut di 120 watt. Dan yang ketiga ada Poco F7 yang harganya sih sebenarnya agak mepet ya, 5,9 jutaan.
Tapi Poco F7 ini bisa dibilang kembarannya iQOO 10 dengan bodi yang lebih mewah ya, udah pakai bodi kaca plus metal dan storage-nya yang jauh lebih lega sampai setengah tera. Nah, dari 3 pilihan tadi, lagi-lagi susah banget skip HP Poco ya, karena memang speknya se-worth it itu. Kita nggak cuma dapat storage yang jauh lebih lega, tapi di sini bodinya juga kelihatan lebih mewah. Cuma ya konsekuensinya bodinya jadi kelihatan lebih tebal dan juga berat. Jadi kalau emang incer bodi yang lebih tipis dan juga lebih adem pasti pakai buat mabar, ya alternatifnya ada iQOO Neo 10 sih, dengan harga yang mungkin lebih murah lagi. Oke lanjut, untuk harga 6 jutaan, nominasinya adalah yang pertama Xiaomi 14T di harga 6,2 jutaan. Ya emang 15T yang lebih baru tuh udah keluar, tapi ya menurut saya 14T selama masih ada di pasaran dan harganya udah turun, ini jauh lebih rekomen Pak. Karena ya secara spek, kamera, mesin ya nggak ngasih performa lompatan yang signifikan sebenarnya. Malah dengan harga yang udah lebih murah lagi, kita bisa dapetin opsi storage yang lebih lega sampai setengah tera. Yang kedua ada Moto Edge 60 Pro di harga yang masih mirip-mirip ya, 6,2 jutaan. Ini HP Moto yang paling dewa speknya ya, dia pakai Dimensity 8350, terus kameranya juga triple 50 megapiksel semua depan belakang. Baterainya awet ya, 6000 mAh, charger ngebut, dan yang pasti HP Moto itu punya software yang jauh lebih enak. Dan yang ketiga ada Vivo V60 yang varian paling rendahnya tuh udah di 6,4 jutaan, yang 8/256 GB. Ini HP tandemannya 14T ya. Kalau 14T kan pakai Leica, dia pakai Zeiss. Tapi yang cukup menarik, HP ini juga udah dikasih lensa telefoto 3 kali optical zoom yang tipis-tipis, bisa lah jadi HP konser atau buat foto portrait yang lebih proper. Oh ya, ngingetin juga tanggal 17 Desember ini Sharp Indonesia juga bakal ngeluarin HP mini mereka lagi, si Sharp Aquos Sense 10. Layarnya kecil Pak, 6 inci, terus sudah pakai teknologi IXO ya. Ini salah satu spek layar terbaiknya Sharp ya. Terus chipsetnya Snapdragon 7S Gen 3, baterai 5000 mAh. Dan kalau kita ngelihat pola harga si Aquos Sense 9 tahun lalu, ya kurang lebih mainnya masih mirip-mirip sih di 6,2 jutaan. Tapi ya udahlah ya, untuk harga kan masih belum pasti, jadi ya saya belum bisa masukin di daftar ini. Nah, dari 3 pilihan tadi, saya paling suka sama Vivo V60 sih, apalagi buat yang ngincer spek kamera rata kanan. Kamera depan, belakang itu sama-sama cakepnya. Cuma kalau ngincer performa yang lebih ngegas dan software yang ya lebih cakep, ya alternatifnya bisa ke Moto H60 Pro yang lebih OP. Oke lanjut, sekarang kita masuk di HP harga 7 jutaan. Dan nominasinya adalah yang pertama Oppo Reno 14 di harga 7,5 juta. Ya di harga segini kita udah bisa dapetin HP Oppo dengan spek yang bisa dibilang agak buas ya. Dia pakai Dimensity 8350 dan bodinya saya suka. Kecil, compact ya, karena layarnya di 6,59 inch. Tapi meskipun kelihatan kecil, ringkes, baterainya masih banyak 6000 mAh dengan charger ngebut di 80 watt. Yang kedua ada ROG Phone 9 FE di harga 7,5 jutaan juga. Tepatnya ini untuk varian yang paling kecil ya, di 12/256 GB. Cukup menarik sih ngelihat 7 jutaan sekarang kita udah bisa nemuin ROG Phone series ya. Meskipun FE pun dia mesinnya juga tetap kencang, pakai Snapdragon 8 Gen 3, terus layarnya 185 Hz, dan jangan lupain juga dia punya tombol L1 R1, air trigger, lampu RGB, dan ya aksesoris gamingnya juga lebih full team dibanding kita beli HP yang nggak spesifik buat main game. Dan yang ketiga ada Poco F7 Pro yang juga harganya 7,5 jutaan. Sebenarnya gara-gara si ROG Phone 9 FE itu harganya udah turun sampai segininya, bikin Poco F7 Pro ini nggak bisa lagi disebut HP dengan Snapdragon 8 Gen 3 termurah karena emang udah ada saingannya si ROG tadi. Cuma ya memang problemnya si ROG Phone 9 FE di harga segini, storage-nya bisa dibilang mepet, cuma 256 GB. Jadi ya kalau pengen ngincar storage yang lebih lega lagi, ya opsinya si Poco F7 Pro ini dengan chipset yang sama, tapi dia punya memori yang lebih lega. Nah dari 3 pilihan tadi, kalau emang spesifik ya untuk kebutuhan yang gaming banget, saran saya sih mending ambil ROG Phone 9 FE. Ya meskipun 256 GB, tapi ya secara ekosistem, secara fitur-fitur, memang ini lebih fokus buat main game. Tapi ya kalau ngincer yang lebih all-rounder lagi ya Poco F7 Pro di harga yang sama, itu jauh lebih worth it sih, karena bisa dapetin storage lebih lega, kamera yang lebih oke, dan baterai yang juga lebih badak. Ya untuk HP di harga 8 jutaan, nominasinya adalah yang pertama iPhone 13. Ya saya tahu ini iPhone lawas, tapi selama masih ada stoknya di pasaran, resmi, bukan second, bukan refurbish, menurut saya sih iPhone 13 ini masih cukup rekomen, terutama buat yang pengen pindah dari Android ke iOS. Yang kedua ada Samsung S25 FE yang sekarang harganya tuh udah di 8,4 sampai 8,5 jutaan untuk yang varian tengah-tengah 8/256 GB. Ini seri FE yang paling baru ya, dan secara spesifikasi dia tuh mirip banget sama Samsung S24
Plus gitu ya, flagshipnya tahun lalu. Tapi ya karena ini model baru, tentu jaminan update-nya juga lebih panjang. Dan yang ketiga ada Xiaomi 14T Pro di harga 8,5 jutaan. Ya, ini seri 14T memang sangat-sangat favorit ya meskipun model barunya udah rilis. Karena ya harganya udah makin terjun bebas. Bahkan yang 12/256 sekarang di 8,5 jutaan. Kenapa saya nggak ngerekomen yang setengah terah? Karena sampai video ini dibuat, saya hunting di lapak-lapak online tuh udah pada goib Pak yang 512 GB. Jadi yang ready ya cuma yang 12/256. Secara spesifikasi, mesin, kamera, ini HP masih salah satu yang terbaik di harga 8 jutaan. Dan untuk HP di harga 9 jutaan, nominasinya adalah yang pertama Samsung S24. Ini mantan flagshipnya Samsung tahun lalu ya, yang sekarang harganya udah di bawah 10 juta, tepatnya di 9,2 jutaan. Tentu kita dapetin spek chipset yang kenceng ya, Exynos 2400 dengan bodi yang compact, cuma ya baterainya memang agak nanggung sih, 4000 mAh doang. Yang kedua ada iQOO 13 di harga 9,8 jutaan. Ini untuk varian yang paling kecil ya, di 12/256 GB. Tapi kalau kita mengesampingkan soal storage, iQOO 13 ini masih salah satu HP dengan chipset terkencang di kelasnya. Karena dia udah pakai Snapdragon 8 Elite. Dan yang ketiga ada Xiaomi 15T Pro di harga yang mepet sih ke 10 juta ya, tepatnya di 9,9 jutaan. Tapi dibandingkan dengan 15T, si 15T Pro ini menurut saya bisa ngasih upgrade yang lumayan lompat ya, signifikan. Karena selain chipsetnya juga lebih kencang, untuk formasi kameranya juga lebih oke. Karena untuk pertama kalinya Xiaomi seri T ini punya lensa periskop yang enak buat foto-foto konser atau foto potret yang lebih proper. Ya, gara-gara ngebahas HP 9 jutaan, saya juga jadi keingetan ya, 17 Desember nanti selain ngeluarin si Aquos Zen 10, Sharp Indonesia juga bakal ngeluarin Sharp Aquos R10. Ini penerusnya si R9 ya, yang tahun lalu itu dijual di harga 9.999. Kalau dia bakal ngasih harga yang mirip-mirip ya harusnya masuk di list ini. Tapi ya kalau ngelihat bocoran speknya sih, saya jujur kayak nggak terlalu beda jauh gitu sama R9. Toh dia masih pakai kamera Leica 50 megapiksel, terus mesinnya juga sama ya, Snapdragon 7 Plus Gen 3. Cuma ya kalau melihat bocorannya, salah satu yang ngebedain itu di opsi storage yang sekarang udah pakai 512 GB. Tapi ya udahlah ya, karena harga dan speknya juga belum pasti, kita kesampingan dulu si Sharp Aquos R10. Nah, kita balik lagi ke 3 nominasi tadi. Dan kalau harus milih, saya sih jujur lebih berat ke Xiaomi 15T Pro. Karena dia punya spek yang sangat-sangat all-rounder di harga 9 jutaan. Ya meskipun mepet sih ke hampir 10 juta. Mulai dari mesin, kamera yang punya periskop, baterai juga badak. Ya saya udah nyobain juga dan memang seenak itu Xiaomi 15T Pro untuk saat ini. Oke lanjut, sekarang kita masuk HP di harga 10 sampai 15 juta. Dan nominasinya sebenarnya ini cukup macam-macam ya, nggak cuma HP baru tapi ada HP lama yang juga turun harga. Pertama ada iPhone 15 yang sekarang tren harganya tuh naik lagi Pak. Bahkan yang 128 aja udah balik ke 11,5 jutaan. Kalau yang 25 GB dia udah stay-nya di 13 juta sekian lah. Tapi ya jelas ini salah satu iPhone yang cukup rekomen ya, kalau ngincer yang memang udah punya spesifikasi yang lebih proper untuk jangka panjang. Yang kedua ada Samsung Galaxy Z Flip 6 yang sekarang udah terjun bebas ya harganya. Bahkan untuk yang 512 GB aja udah di 11 jutaan. Malah yang 25 GB bahkan udah dijual 10 jutaan gitu. Jadi ya buat yang pengen nyobain HP flip ya, HP yang bisa dilipat, bisa jadi compact, ini salah satu yang cukup rekomen di harga 10 sampai 15 juta. Nah, kalau mau yang compact dan speknya tetap monster, ada juga Vivo X300 yang terbaru ya. Itu di harganya mepet ke 14 juta. Tapi yang jelas kita dapetin spesifikasi yang cukup oke lah untuk sebuah HP flagship. Ya kalau ngomongin soal compact, sebenarnya ada juga Samsung S25 dengan harga yang mirip-mirip. Tapi ya sekali lagi, di sini kita nggak cuma ngejar spek compact doang atau mesin kenceng doang, tapi juga spek kamera yang mana di Vivo S300 itu jauh lebih matang. Tapi kalau emang spesifik ngincer kamera yang sangat-sangat OP di harga 10 sampai 15 juta ini, menurut saya sih pilihannya ada di Huawei Pura 80 Pro yang harganya tuh di 14,5 jutaan ya. Ya memang bodinya tuh nggak sekompak Vivo S300 atau Samsung S25, tapi juruan kamera tuh bener-bener masterpiece Pak, karena dia pakai sensor kamera 1 inci. Ya untuk HP di harga 15 sampai 20 juta ini didominasi sama HP-HP flagship yang ada embel-embel Pro atau Ultranya. Dan nggak ada yang paling bagus gitu karena emang balik lagi sama kebutuhan masing-masing. Contohnya kayak Samsung S25 Ultra, ini HP menurut saya sih lebih all-rounder ya. Bahkan lebih cocok untuk semua kalangan orang gitu. Dia pakai software yang enak ya, One UI, terus ekosistemnya luas untuk berbagai aksesoris. Dan salah satu yang saya suka ya, Samsung DeX-nya ini masih belum ada yang ngalahin di antara HP flagship yang punya embel Pro atau Ultra lainnya. Nah kalau untuk kebutuhan content creation ya salah satu yang rekomend tetap di iPhone 16 Pro ya.
Ini HP-nya para konten kreator, jadi mau sedewa apa spek kameranya yang diusung sama brand-brand HP lain, pada akhirnya semua orang akan balik ke iPhone, dan iPhone 16 Pro ini salah satu yang cukup mantap ya untuk kamera videonya. Tapi kalau emang spesifik untuk kamera yang lebih pro lagi ya pilihannya antara Oppo Find X9 Pro atau Vivo X300 Pro. Ini dua HP BBK Group yang memang sangat-sangat totalitas untuk segi kamera ya, terutama untuk kamera telefotonya ya, yang mana mereka punya lensa tele 200 megapiksel. Untuk spek kameranya juga benar-benar identik ya. Dan kalau harus milih sih jujur saya lebih bingung tahun ini daripada tahun lalu. Tahun lalu tuh dengan gampangnya saya milih Oppo karena ColorOS-nya yang emang bagus dan sesmooth itu. Tapi sekarang Vivo pun udah nggak pakai Vantage OS Pak, dia udah pakai Origin OS yang juga nggak kalah smooth. Dan yang terakhir untuk harga 20 juta ke atas, ini emang didominasi sama HP-HP foldable, HP-HP lipat, HP-HP-nya para CEO. Dan pemainnya juga udah makin banyak ya, nggak cuma Samsung atau Oppo, sekarang juga ada Vivo dan juga bahkan Huawei. Mereka bikin 3 foldable sampai layarnya lipat 3. Cuma kalau harus milih ya jujur, ya meskipun sama-sama canggih ya, foldable gitu, tapi yang paling matang sebenarnya ya Samsung Z Fold 7. Nggak bohong sih, jam terbang itu bener-bener ngebuktiin banget ya kalau Samsung tuh nggak cuma jadi pionir tapi juga bisa ngasih pengalaman foldable yang jauh lebih smooth dari yang lain gitu. Apalagi kalau kita ngomongin soal kompatibilitas aplikasi ya, yang emang nggak biasa dari HP batangan ke HP foldable itu kan kayak butuh dukungan software yang lebih spesifik ya. Dan Samsung ya memang salah satu yang terbaik soal ini. Terus dia juga punya Samsung DeX ya, one and only fitur yang belum ada di kompetitornya. Ini bisa ngasih tampilan full desktop kalau kita konekin ke PC. Jadi benar-benar dipakai kerja profesional tuh masih masuk banget. Dan mungkin ya salah satu hal yang bikin saya suka sama Samsung, update software mereka juga panjang banget ya. Yang mana lagi-lagi kompetitor belum bisa nandingin untuk jaminan update yang lebih panjang itu. Oke, segitu aja dulu video rekomendasi HP terbaik di bulan Desember sekaligus rekomendasi penutup akhir tahun 2025. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian HP-HP yang saya sebut tadi, monggo linknya udah saya taruh di bawah. Sekali lagi, HP-HP yang saya sebut di sini tuh preferensi dari saya pribadi ya. Jadi kalau ada HP yang belum disebut dan menurut kalian itu lebih canggih, lebih recommended, lebih value for money, monggo tulis aja di kolom komentar, kita diskusi bareng di sini. Ya, di sini dengan saya Arya, dari belakang kamera Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.